Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United meraih 3 poin, 3 gol di situasi partai tandang menghadapi tuan rumah Everton di Goodison Park, di mana tuan rumah juga baru saja mendapat hukuman ya 10 poin karena dianggap melanggar financial fair play. Manchester United tampil luar biasa karena ya bisa memetik 3 poin, 3 gol. Mereka tampil efektif, mereka menyerang dengan tajam, mereka transisi dengan cepat, dan juga bertahan dengan solid. Ada beberapa pemain yang tampil menonjol, yang paling terlihat jelas tentu saja pemain muda 18 tahun Kobbie Mainoo. Pemain ini yang ketika preseason diplot sebagai menurut gua pengganti dari seorang Casemiro tampil bagus, namun setelahnya dia mendapatkan cedera dan harus absen. Dan ini seperti dalam tanda kutip memberi pukulan bagi Manchester United yang berusaha atau ingin ada perubahan warna terutama di lini tengahnya. Nah, di partai debutnya di musim ini ya, artinya partai pertama di Premier League bagi seorang Kobbie Mainoo di situasi yang sebenarnya belum stabil bagi Manchester United, bagaimana performa dan juga hasil-hasil yang didapatkan, juga situasi dari Manchester United itu sendiri yang masih ada beberapa pemain absen pun juga terutama di lini tengah. Namun pemain ini berhasil tampil dengan tenang, luar biasa menurut gua penampilan dari Kobbie Mainoo di pertandingan tadi. Dia tampil menurut gua tampil percaya diri, bagaimana secara sentuhan ya terutama di babak pertama Kobbie Mainoo ini menjadi salah satu yang tertinggi sentuhannya. Nomor satu pada saat itu adalah Andre Onana dengan sentuhan yang paling tinggi. Tapi bagaimana mobilitas dari sang pemain juga luar biasa, hampir berada di mana-mana. Dia ada di belakang, dia ada di kanan, ada di kiri. Dia menjemput bola, dia juga ikut naik ke depan. Luar biasa pemain ini secara gemilang mampu memberikan kualitas yang bagus di lini tengah, berbagi tugas dengan Scott McTominay, di mana Scott McTominay gue nilai lebih sebagai dalam tanda kutip perusak ya situasi lini tengah terutama bagi Everton, sementara Kobbie Mainoo menambah kualitas terutama dengan pergerakan baik dengan bola maupun tanpa bola, lalu juga aliran bola ya, dia juga secara aktif menjemput bola di belakang, mengalirkan bola. Menurut gua ini menunjukkan talenta yang luar biasa. Hanya saja gua sebutkan di live commentary, pemain ini harus diatur, tidak boleh terlalu digeber. Di live commentary gua singgung ketika memasuki babak kedua ya, kalau ada dua pemain yang punya kemungkinan besar sekali dan menurut gua seharusnya memang dilakukan oleh Erik ten Hag, atau dalam hal ini adalah Michel van der Gaag ya, untuk menarik Alejandro Garnacho dan juga Kobbie Mainoo. Alasannya murni untuk menjaga situasi dan juga kondisi baik itu secara teknis maupun non teknis juga bagi para pemain, di mana jelas mereka akan terlibat di banyak pertandingan Manchester United musim ini, tapi pertandingan-pertandingan yang akan dilalui oleh Manchester United ini masih sangat banyak. Usia pemain-pemain ini masih muda dan dalam hal ini juga Kobbie Mainoo ya masih 18 tahun. Gue harapkan tidak langsung diberikan beban yang sangat berat, termasuk juga digeber menit bermainnya. Fokus utama menurut gue dari pemain-pemain muda ini, terutama sekali lagi Kobbie Mainoo yang masih 18 tahun, gue ulangi 18 tahun ya, adalah ya dikembangkan lagi sehingga ketika mereka ini atau Kobbie Mainoo masuk ke usia yang lebih matang, maka dia bisa berkembang lebih banyak lagi. Dan dengan memberikan menit bermain yang terlalu tinggi, ini justru bisa menjadi bumerang di mana situasi fisiknya akan menurun, kemungkinan akan menderita kelelahan, rawan cedera di sana. Dan dia sendiri ini kan secara fisik mungkin otot-ototnya ini kan juga masih belum paripurna, masih belum berkembang secara sempurna, sehingga ini juga harus diperhatikan. Memberi kesempatan bagus yes, memberi kesempatan secara bahkan terus-menerus iya, tapi harus diatur. Memberikan kesempatan terus-menerus ini juga memberikan perkembangan yang sangat bagus bagi pemain-pemain muda ini. Dan sering gue katakan juga pemain muda ini butuh menit bermain, oleh karena itulah beberapa pemain yang memang dianggap potensial seperti musim lalu Hannibal Mejbri ya diberikan kesempatan
dipinjamkan ke klub lain. Tujuannya adalah untuk menambah menit bermain, sehingga mereka bisa berkembang. Amad Diallo juga demikian musim lalu, luar biasa bersama dengan Sunderland. Dan musim ini Kobbie Mainoo, dan dia menunjukkan Kobbie Mainoo ini mampu bersaing juga menghadapi gelandang-gelandang senior Manchester United dengan pengalaman yang lebih bagus. Dia memiliki kepercayaan diri, sehingga ya dia mampu bersaing. Harus juga diperhatikan bagaimana situasi di luar lapangan ya. Pastinya dengan penampilan yang luar biasa, dia akan menjadi magnet bagi media-media sepak bola untuk melihat talenta muda Manchester United ini, sehingga ini juga harus diprotek, ini juga harus dilindungi, jangan sampai dia berkembang terlalu pesat dan ini dibiarkan saja, bisa menjadi bumerang ya, yang menyerang balik sang pemain, dan ini bisa menyakitkan bukan hanya pemain tapi juga Manchester United secara umum. Banyak pemain-pemain muda, talenta-talenta muda yang pernah terjadi di Manchester United, artinya mereka menunjukkan bakat yang luar biasa, potensi yang luar biasa, tapi justru akhirnya tidak bisa berkembang secara maksimal. Gua melihat bagaimana contohnya Anthony Martial ketika datang menjadi salah satu talenta terbaik di Eropa, tapi digeber ya, menit bermainnya terlalu tinggi. Lalu bagaimana situasi kepelatihan dari Manchester United manager yang terus-terusan berganti dalam jangka waktu yang cukup pendek, ini juga bisa mengganggu perkembangan dari pemain muda itu sendiri. Dan di klub-klub lain pun juga demikian. Gue berharap Manchester United bisa memberikan kesempatan yang konsisten dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya, karena sekali lagi dia masih 18 tahun, dia belum menjadi pemain senior yang paripurna, yang sudah selesai, belum. Dia masih terus akan berkembang, dan Manchester United harus merawat talenta ini dengan hati-hati. Sekali lagi, diberi kesempatan iya, tapi harus dengan sangat hati-hati. Kurang lebih demikian Kobbie Mainoo, yang menurut gue ya bisa memberikan solusi baru di lini tengah. Apakah dia akan tampil di pertandingan-pertandingan selanjutnya, patut dinantikan. Yang jelas Erik ten Hag beserta dengan tim kepelatihannya sukses sejauh ini ya dengan mengembangkan talenta muda ini. Tapi perlu juga dilihat bagaimana musim ini. Gue memperhatikan Erik ten Hag banyak juga memberikan kesempatan kepada pemain muda lainnya, tapi juga dengan hati-hati ya. Bagaimana musim lalu Alejandro Garnacho, musim ini Kobbie Mainoo, tapi juga dilihat ada Facundo Pelistri, lalu juga seorang Hannibal Mejbri ya kan. Ini merupakan komitmen untuk terus mengembangkan pemain-pemain muda, terutama dari akademi Manchester United. Dan ya ada juga pemain dari luar seperti kayak Facundo Pelistri yang memang datang karena ditransfer, tapi menurut gue kesempatan itu diberikan secara dalam tanda kutip fair. Bukan tanda kutip, memang fair, karena kalau mereka bisa menunjukkan hal yang positif di Carrington, dianggap memang mampu memberikan performa yang bagus, kesempatan itu pasti datang, tinggal bagaimana mereka menunjukkan secara bagus juga di atas lapangan. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.